Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami lagi-lagi mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon sekali lagi supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Lagi-lagi jaga segala sesuatu yang berhubungan dengan internet dan sebagainya. Mengingat ini adalah acara Zoom, supaya tidak ada gangguan apapun. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga setiap kata betul-betul datang dari Tuhan, dan semua dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, dan betul-betul bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami. Berikan kami semua keterbukaan dalam hati kami, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang cukupnya sehingga kami bisa mengerti, dan ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan hati yang responsif, yang betul-betul menanggapi firman dan Injil-Mu. Yang belum percaya bila bisa percaya, yang sudah percaya bisa melaksanakan firman, dan dengan itu bisa lebih memuliakan Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan. Kami percaya setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, sehingga apapun yang setan lakukan, biar tetap firman dan Injil-Mu bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai pada session yang keempat ya, dari eksposisi cerita Natal di dalam Matius pasal 2, 1 sampai dengan 12. Jadi ini session yang keempat, dan saya memberikan topik raja yang terganggu oleh bayi atau oleh kelahiran seorang bayi. Seorang raja yang diganggu oleh manusia itu banyak. Apalagi kalau manusianya cukup punya pangkat gitu ya. Raja lain atau panglima atau ya orang-orang sekelilingnya sendiri yang berkomplot mau menggulingkan dia, itu banyak. Tapi topik yang satu ini kan unik ya. Raja tapi terganggu oleh bayi. Bayi bisa apa saudara? Tapi kenyataannya kehadiran bayi ini mengganggu seorang raja. Mari kita membaca sekali lagi teks Alkitabnya. Matius 2, 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang akan memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi jelas bahwa raja yang terganggu itu adalah Herodes dan bayi itu adalah Yesus. Pada kali yang lalu kita sudah membahas beberapa kali tentang orang Majus yang datang dari timur, pergi ke Israel, lalu sampai ke Yerusalem dan bertanya-tanya di mana raja yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Dan kita sekarang akan melihat reaksi atau sikap dari raja ini, Herodes, ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus yang disebut seorang raja juga oleh orang-orang Majus itu. Hal yang pertama kita bisa lihat, dikatakan dalam terjemahan kita, Herodes terkejut. Kita baca dalam ayat 3 ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. So, terjemahan terkejut ini sebetulnya kurang tepat ya. King James, RSV, dan NASB menerjemahkan he was troubled. Ia terganggu. NIV, he was disturbed. Ia terganggu. Jadi terjemahan dalam Inggris ini sama sebetulnya biarpun menggunakan kata yang berbeda. Dia terganggu. Kata Yunaninya juga bisa diartikan gelisah atau tidak tenang. Jadi memang orang terganggu, gelisah, tidak tenang itu memang satu jalur gitu ya. Dan kata Yunani ini juga digunakan dalam ayat-ayat di bawah ini. Mari kita lihat di dalam Matius 14 ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ini waktu mereka kena badai, Yesusnya jalan di atas air ya. Mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, di sini juga diterjemahkan terkejut, tapi konteksnya sudah bisa melihat bahwa di sini bukan cuma terganggu atau bagaimana gelisah, tapi mereka takut melihat Yesus berjalan di atas air, pikirnya hantu. Lalu kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 11 dan 12. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Mungkin tidak ada dari saudara yang pernah melihat malaikat. Saya juga tidak. Tidak tahu ada dari saudara yang pernah melihat setan atau tidak. Saya melihat tidak pernah, tapi mendengar pernah. Suara, ya. Tidak tahu itu suara kedengaran di sini atau pokoknya saya dengar itu suara. Dan terus terang takut. Tapi Tuhan menguatkan saya dan saya tangking setannya. Jadi saudara, malaikat dan setan sebetulnya setara ya. Di dalam kekuatan, power, dan sebagainya. Karena setan sendiri asalnya malaikat. Hanya setannya jatuh dalam dosa, menjadi makhluk yang sangat jahat. Tapi dalam hal kehebatannya, kuasanya, kepandaian, semua sama. Jadi kalau orang melihat setan itu takut, ada yang sampai bisa pingsan, paralyzed, tidak bisa bergerak, dan sebagainya. Melihat malaikat itu saya kira sedikitnya sama. Kalau tidak lebih parah. Jadi di sini bukan cuma terganggu, bukan cuma gelisah, tapi ketakutan yang sangat. Apakah kata itu juga berlaku pada waktu Herodes mendengar dan dikatakan dia terkejut dengan kata Yunani yang sama dalam ayat ini? Nah sekarang saudara, setelah kita mempelajari terkejutnya atau terganggunya atau takutnya Herodes mendengar kelahiran bayi yang dikatakan sebagai raja, maka ada beberapa hal yang kita perlu pelajari tentang Raja Herodes ini. Pertama-tama adalah hal yang teoretis yang sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi banyak penafsir membahas, saya juga membahas. Kebangsaannya itu apa? So, merupakan sesuatu yang diprokontrakannya. Herodes itu orang bangsa apa? Ada yang mengatakan Herodes itu ada orang Edomia. Edomia itu Edom, keturunan Esau ya. Tetapi menurut William Barclay, Herodes adalah setengah Edom dan setengah Yahudi. Saya akan memberikan beberapa komentar dari beberapa penafsir yang menunjukkan bahwa ternyata ada pertentangan ya, pro kontra. Kalau William Barclay, Herodes adalah setengah Yahudi dan setengah Edomia atau Edom. Di sana ada darah Edom di pembuluh-pembuluh darahnya. Setengah Yahudi.
lalu setengah Idumea atau Edom. Sekarang Bible Knowledge Commentary, Herodes bukanlah raja yang sah dari garis keturunan Daud. Sebetulnya ia bahkan bukan seorang keturunan Yakub, tetapi diturunkan dari Esau, dan karena itu adalah seorang Edom. Kalau ini Edom murni, bukan keturunan Yakub, berarti ya tidak ada Yahudinya. Jadi berbeda pandangan dia dengan pandangan dari William Buckley. Kalau William Hendrik Erikson, menurut bangsa atau kebangsaan, Herodes bukanlah seorang Yahudi. Sekalipun kadang-kadang demi alasan-alasan politik yang egois, ia mendorong atau mendesakkan pandangan diajukan oleh orang-orang lain bahwa ia adalah dari nenek moyang Yahudi yang kaya dan mulia atau ningrat. Tetapi seperti telah dinyatakan lebih awal, ayahnya Antipater adalah seorang Edom. Juga ibunya Cyprus adalah seorang Nabatean. Ia datang atau berasal dari suatu kerajaan Arab ke arah timur dan tenggara dari Palestina. Pada waktu orang-orang Edom atau orang-orang Idumea telah dikalahkan oleh John Hyrcanus, agama Yahudi dalam suatu arti dipaksakan kepada mereka. Karena itu, bukan hal yang mengherankan bahwa kadang-kadang dikatakan bahwa Herodes mempraktekkan agama Yahudi. Saya tidak percaya dia betul-betul mempraktekkan agama Yahudi. Kalau dia mempraktekkan agama Yahudi, itu hanya untuk menyenangkan orang-orang Yahudi supaya mereka bisa pro sama dia. Saya kira semacam demikian. Jadi kita melihat 3 penafsir dan ini pandangannya berbeda-beda. Sekarang saudara, poin B. Sebetulnya Herodes ini adalah raja yang hebat. Bagus sebagai seorang raja ya. Mari kita melihat kata-kata William Buckley tentang dia ya. Ia telah membuat dirinya sendiri berguna bagi orang-orang Romawi dalam perang dan perang saudara Palestina. Dan mereka mempercayai dia. Ia ditetapkan atau diangkat menjadi gubernur pada tahun 47 sebelum Masehi. Pada tahun 40 sebelum Masehi, ia telah menerima gelar atau jabatan raja. Dan ia memerintah sampai tahun 4 sebelum Masehi. Ia memegang kuasa otoritas untuk waktu yang lama. Ia disebut Herodes yang agung. Dan dalam banyak hal, ia layak mendapatkan gelar itu. Ia adalah satu-satunya penguasa Palestina yang pernah berhasil dalam menjaga perdamaian dan dalam membawa keteraturan pada suatu situasi yang tidak teratur. Ia adalah seorang pembangun yang besar. Ia memang adalah pembangun bait suci di Yerusalem. Ia bisa menjadi dermawan. Pada masa kesukaran, ia membatalkan pajak untuk membuat hal-hal lebih mudah bagi bangsa itu. Bandingkan dengan Indonesia saat ini, masa kesukaran pajaknya malah tambah tidak karu-karuan. Ya, dan dalam masa kelaparan pada tahun 25 sebelum Masehi, ia sungguh-sungguh atau benar-benar mencairkan batangan emasnya sendiri untuk membeli jagung atau gandum untuk orang-orang atau bangsa yang kelaparan. Saya sudah melihat ya, hebat ya. Sebagai raja menjalankan tugasnya sebagai raja, menjaga perdamaian dan sebagainya, membuat teratur situasi yang tidak teratur, bagus. Lalu membangun bait suci, dia juga dermawan, pajak dibatalkan, lalu dia betul-betul uang pribadi dibelikan jagung, gandum untuk orang-orang kelaparan. Raja yang mana yang sehebat ini? Ini betul-betul satu raja yang bagus sekali. Kalau Indonesia ini ada orang-orang, saya dalam hal ini bukan bilang presiden ya, tapi yang banyak di DPR dan sebagainya, malah jalan-jalan ke luar negeri dan ya balik-balik bawa virus di tengah-tengah masa pandemi dan banyak orang yang kesukaran, rasanya mereka tidak peduli, bahkan mereka bersenang-senang dan sebagainya. Jangan harap mereka lalu belikan, korbankan uangnya, belikan beras, bagikan kepada orang miskin. Tidak sama sekali. Mereka sangat jauh dibandingkan dengan raja yang satu ini. Jadi Herodes seorang raja yang hebat. Nah sekarang poin C, ini negatifnya. Tetapi dia punya suatu keburukan yang luar biasa buruknya. Semua orang punya keburukannya. Tapi keburukan dia ini luar biasa buruknya. Dia itu sangat mudah curiga.
Dan dia kejam luar biasa. Aneh ya. Di satu sisi dia punya kasih. Orang kelaparan, emasnya dijual, dicairkan, beli gandum untuk orang kelaparan. Tapi bisa kejam luar biasa. Dua sifat yang rasanya kayak kontradiksi dalam diri satu orang. Tapi kejamnya ini dalam hal tertentu saja. Karena didampingi sifat mudah curiga ini. Digabungkan dengan kuasanya sebagai seorang raja. Itu betul-betul merupakan sesuatu hal yang sangat mengerikan. Karena menyebabkan dia membunuh banyak orang. Dia bahkan membunuh istrinya sendiri. Ibu mertuanya dan 3 anak kandungnya. Anak kandung laki-lakinya. Karena dia curiga bahwa mereka mau merebut tahtanya. Jadi kecurigaannya itu selalu berurusan dengan tahta. Tahta dia sebagai raja, itu dia pegang habis-habisan. Dan dia curigai seadanya orang mau merebut tahtanya, mau mengkudeta, dan macam-macam. Dan curiga sedikit, karena dikejam, habisi. Dia punya power, bunuh. Dan tidak tanggung-tanggung, termasuk istrinya sendiri, ibu mertuanya, dan 3 anak kandung laki-lakinya sendiri. Sampai-sampai pada saat itu, ada kata-kata dari kaisar, dia kan raja kan di bawah kaisar Romawi ya. Kaisarnya tidak terlalu peduli dia mau bunuh orang. Pokok bisa memimpin dengan betul, dia tidak ambil pusing. Tapi kaisar mendengar tentang pembunuhan-pembunuhan itu terhadap anak dan sebagainya. Kaisar lalu mengeluarkan kata-kata, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anak laki-lakinya. Mengapa? Karena Herodes untuk menyenangkan orang Yahudi memang tidak makan babi. Ini zaman PL ya. Yahudi tidak makan babi, dilarang oleh Imam 14. Herodes mestinya dia makan. Tapi karena mau menyenangkan orang Yahudi, dia ikut tidak makan babi. Jadi, kalau saudara jadi babinya Herodes aman. Tidak dimakan, tidak dibunuh. Tapi menjadi anak laki-lakinya, risikonya besar untuk dicurigai dan lalu dibunuh. Dan dalam kenyataannya fakta menunjukkan 3 anak kandung laki-lakinya dibunuh, istri ibu mertua dibunuh. Nah, kenapa kok kaisar ini ngomong seperti ini ya? Lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anak laki-lakinya. Rasanya kok hubungannya jauh antara babi dengan anak laki-laki. Memang tadi saya katakan karena dia anak makan babi, kalau jadi babinya aman. Tapi ada hubungan yang lain, saudara. Dan itu tidak kelihatan di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Tetapi itu terlihat secara sangat jelas di dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, saudara, kata untuk anak laki-laki adalah huios. Sedangkan kata untuk babi adalah hus atau huos. Kalau huos dan huios beda cuma 1 huruf i atau iota di dalam bahasa Yunani. Dan karena ada permainan kata antara huios dan huos, lebih baik jadi huosnya Herodes daripada menjadi huiosnya Herodes. Sehingga dalam bahasa Yunani, kata-kata kaisar itu membentuk semacam syair atau permainan kata. Menghubungkan huos dengan huios. Karena Saudara William Barclay mengatakan demikian. Tetapi Herodes mempunyai suatu cacat yang mengerikan dalam karakternya. Ia curiga secara hampir gila. Kegilaan, pokoknya curiga yang ya tidak tahu bagaimana curiga yang hampir gila itu bagaimana saya tidak ngerti. Ia telah selalu curiga. Dan makin ia jadi tua, makin bertumbuh ia dalam kecurigaan. Sampai pada masa tuanya, ia adalah seperti dikatakan seorang pembunuh tua. Jika ia mencurigai siapapun sebagai seorang saingan bagi kekuasaannya, orang itu segera dibunuh. Ia membunuh istrinya, Mariamne, dan mertuanya, Alexandra, putra sulungnya, Antipater. Tadi dikatakan oleh Willem Hendriksen, bapaknya dia namanya Antipater. Anaknya Antipater lagi,
Tidak usah heran. Zaman itu banyak orang pakai nama dari engkongnya dan sebagainya. Tidak usah heran. Dan dua putra yang lain, Alexander dan Aristobulus, semuanya dibunuh olehnya. Agustus, Kaisar Romawi, telah mengatakan dengan pahit bahwa adalah lebih aman untuk menjadi babi Herodes daripada putra Herodes. Kata-kata ini bahkan lebih bersifat syair pendek dalam bahasa Yunani. Karena dalam bahasa Yunani, hus adalah kata untuk seekor babi, dan huios adalah kata untuk seorang putra. William Hendrickson, dia mencintai kekuasaan lebih dari apapun. Jadi bahayanya ya. Tidak harus kekuasaan, tapi apapun ya. Mencintai uang lebih dari apapun. Mencintai pangkat lebih dari apapun, kedudukan, pekerjaan, atau hobi, atau apapun, itu membahayakan. Kalau saya mencintai sesuatu, apapun, lebih dari apapun, kecuali mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai yang lain, itu sudah pasti dosa dan mengarah pada dosa yang lain. Karena itu, kecurigaan yang terkecil bahwa seseorang telah muncul yang mungkin ingin menyingkirkan dia dari tahtanya, sering menyebabkan reaksi langsung dari dia. Ia harus mati. Dan karena dia raja, gampang saja bunuh orang. Bila Barclay lagi mengatakan demikian. Sesuatu dari sifat dasar Herodes yang buas atau ganas, pahit, menyimpang, bisa dilihat dari pengaturan atau persiapan yang ia buat pada waktu kematian mendekat. Dia mau mati, saudara. Dia tahu itu. Ya. Pada waktu ia berusia 70 tahun, ia tahu bahwa ia pasti mati. Ia menarik diri ke Yeriko, kota yang paling indah dari semua kota-kotanya. Ia memberi perintah supaya suatu kumpulan dari warga negara yang paling terhormat atau menonjol dari Yerusalem ditangkap atas tuduhan palsu dan dipenjarakan. Dan ia memerintahkan bahwa pada saat ia mati, mereka semua harus dibunuh. Ia berkata dengan seram bahwa ia sadar bahwa tak seorang pun akan bergabung untuk kematiannya. Dan bahwa ia berketetapan bahwa air mata harus dicurahkan pada waktu ia mati. Kalau bukan untuk dia, tetapi pokoknya pada saat dia mati, ada orang bergabung. Tidak peduli untuk siapa. Jadi, bunuh orang-orang itu. Warga negara terhormat dari Yerusalem. Tangkap, tuduhan palsu, penjarakan. Dia perintahkan, kalau aku mati, bunuh mereka. Jadi ada orang-orang bergabung. Biarpun bukan untuk dia. Tetapi pokoknya pada saat dia mati. Tapi saya berikan catatan. Tapi pada saat dia mati, perintah itu tidak dilaksanakan. Orang-orang tidak dibunuh. Tidak tahu siapa yang berkuasa dan siapa yang mengatur. Tapi pokoknya itu yang terjadi. Tidak dibunuh orang-orang itu. Sehingga tidak ada yang bergabung. Tapi di sini kita melihat kekejaman yang luar biasa dari Herodes. Sekarang kita masuk poin B. Nah, sekarang kita hubungkan dengan orang Majus yang bawa berita tentang kelahiran seorang raja. Setelah sudah melihat Herodes seperti itu, bisa dibayangkan ya, bagaimana sikap dia pada waktu dia mendengar orang Majus berkata, ada seorang raja baru yang dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Dikatakan terkejut, terganggu, gelisah, takut. Dia menganggap kehadiran Yesus mengganggu kehidupannya atau kedudukannya. Sehingga dia menentang Yesus dan ingin membunuhnya. Padahal sebetulnya saudara, apa yang dia takutkan itu sebetulnya tidak perlu dia takutkan. Yesus itu seorang raja memang, tapi raja rohani. Kerajaannya bersifat rohani dan tidak akan ikut campur dalam urusan kerajaan jasmani, duniawi dari Herodes. Tapi dia tidak tahu, dia tidak ngerti, dan ketidakmengertiannya membuat dia menentang Yesus dan ingin membunuh Yesus. Saudara, ketidakmengertian atau kekurang mengertian atau kesalah mengertian tentang Kristus bisa membuat saudara punya sikap yang sangat-sangat salah
yang akan membuat saudara masuk neraka. Karena itu saudara, belajarlah tentang Kristus sungguh-sungguh. Mati-matian. Jangan main-main dengan hal itu. Saya lanjutkan saudara. Perlu diketahui ya, bahwa orang yang memusuhi Yesus seperti Herodes ini ya, belum tentu memusuhi gereja. Herodes membangun bait Allah. Sekalipun motivasinya hanya untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Tetapi dia memusuhi Yesus. Jadi, bisa saja saudara kelihatannya pro pada gereja atau kekristenan. Saudara orang yang simpatisan Kristen. Tetapi saudara memusuhi Yesus. Coba renungkan, apakah saudara bukan orang seperti ini? Ditanya, agama apa? Kristen. Pergi ke gereja, pergi. Sudah dibaptis? Sudah. KTP-nya Kristen juga. Bahkan dengan pendeta baik mungkin. Dengan jemaat yang lain mungkin baik. Tapi dengan Kristusnya sendiri. Cukup saudara tidak punya hubungan. Itu berarti saudara memusuhi dia. Tidak perlu saudara betul-betul memusuhi dia. Memaki-maki Yesus. Dicaci maki dengan segala macam kata-kata kotor. Tidak perlu. Cukup saudara cuekin dia. Acuh tak biar. Kalau sama pendeta, sama orang Kristen lain, baiknya sungguh-sungguh membangun gereja, mau dukung. Tapi terhadap Yesusnya, cuek. Cukup. Saudara musuh. Saudara memusuhi Yesus. Dan itu akan membawa saudara ke neraka. Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Herodes salah sangka terhadap masuk baik dari Yesus itu. Dan dia justru memusuhi Yesus. Saya pernah baca suatu cerita. Ada seorang petani yang punya seekor anjing yang setia. Suatu hari petani itu mempunyai seorang anak. Dan pada waktu dia pergi ke sawah untuk bertani, dia meninggalkan bayinya dalam kamar beserta dengan anjingnya. Pada waktu dia pulang dari sawah, anjing itu menyambut seperti biasa ya. Tuannya pulang, anjing menyambut itu biasa. Tapi anjing itu menyambut dengan mulut penuh gelomboran darah. Dia kaget sekali. Dan dia menduga anjing itu telah membunuh bayinya. Tanpa memeriksa, dia naik darah. Dia pukuli anjingnya sampai mati. Betul-betul menyedihkan. Anjingnya menyambut. Bisa dibayangkan pasti dengan ekor yang kapat-kipit gitu ya. Lalu dipukul justru. Dan dia tidak melawan majikannya. Pukul sampai mati. Dia pulang, dia sampai ke kamar. Ternyata bayi itu ada dalam keadaan sehat. Dan di dekatnya ada bangkai seekor ular. Jadi anjing itu membela bayi itu dengan bertarung dengan ular dan membunuhnya. Anjing itu melakukan sesuatu yang sangat baik, mulia. Tapi karena salah sangka, petani itu justru membunuh dia. Ada banyak orang memusuhi Yesus karena salah sangka seperti ini. Dan Herodes termasuk salah satu di antaranya. Yesus datang sebagai raja itu tidak mengganggu. Lebih-lebih dia datang menjadi juru selamat. Tujuannya untuk mati di atas kayu salib. Seandainya saja Herodes percaya, itu menyelamatkan dia. Yesus datang ke dalam dunia dengan maksud yang baik, maksud yang mulia. Tujuan utamanya mati di salib bagi dosa dunia. Tetapi banyak orang salah sangka dan menganggap Yesus sebagai gangguan. Ingat ya, kalau dia tidak datang dan mati di salib, apapun kenyamanan yang saudara punya tidak ada artinya. Saudara mati, saudara masuk neraka selama-lamanya. Saya berikan beberapa penerapan. Pertama, saudara, kalau saudara melakukan pelayanan demi kebaikan seseorang, misalnya saudara memberitakan Injil kepadanya, jangan heran kalau kebaikan saudara disalahartikan. Sehingga orang itu lalu memusuhi saudara. Yesus datang dengan maksud baik. Dimusuhi. Kalau gurunya seperti itu, muridnya mau lebih dari gurunya itu tidak bisa. Kalau tuannya seperti itu, hambanya mau lebih dari tuannya tidak bisa. Kita datang dengan maksud baik. Kita bicara dengan seorang dengan maksud baik. Menginjil.
mau menyelamatkan dia. Motivasi benar. Tapi dia benci kita. Dia mengucilkan kita. Dia bahkan menganiaya kita. Itu terjadi pada diri Yesus. Dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ataupun seorang murid dari gurunya. Jadi jangan heran kalau itu terjadi. Tidak usah putus asa, tidak usah bingung, tidak usah bagaimana. Itu sesuatu yang lumrah. Atau sudah diterima. Dan dia akan terima kasih kepada saudara. Kalau dia diselamatkan karena penginjilan saudara. Atau sudah ditolak dan biasanya dimusuhi. Penerapan yang kedua. Kadang urusan Herodesnya saya terapkan. Apakah saudara adalah orang yang menolak Yesus karena saudara merasa Yesus itu mengganggu hidup saudara? Ada bermacam-macam cara melalui mana saudara bisa merasakan Yesus sebagai gangguan. Saya berikan banyak contoh ya. Mungkin agama saudara bertentangan dengan Yesus. Dan karena itu saudara menganggap Yesus sebagai gangguan. Bahkan pendirian sebuah gereja, saudara anggap sebagai suatu gangguan. Wah, lalu di demo dan macam-macam hal yang lain. Padahal gerejanya ganggu apa? Yesusnya ganggu apa? Kalau gereja itu nginjil, tujuannya menyelamatkan saudara. Yesus datang, Yesus diberitakan, tujuannya menyelamatkan saudara. Kalaupun saudara tidak percaya berita itu, pikirkan motivasi orang itu untuk kebaikan saudara. Lalu untuk apa saudara menganggap dia sebagai musuh? Kalau ada orang dari agama lain menginjili saya dengan injilnya dia, saya jamin saya tidak akan marah. Saya mungkin akan menolak, bukan mungkin, pasti akan menolak. Karena saya tidak percaya. Injil saya sendiri, itu yang sudah saya yakin benar, dan tidak mungkin ada injil lain. Jadi kalau orang lain injil saya pasti menolak. Tapi membenci atau memusuhi dia, tidak. Saya akan balas menginjil dia. Ini bukan main balas-balasan. Tapi karena saya tahu dia motivasinya baik, saya harus juga baik kepada dia. Dan kebaikan dia tunjukkan dengan menginjili saya. Saya balas kebaikan saya, menginjili dia. Karena saya percaya injil saya yang menyelamatkan, dan bukan injilnya dia. Tapi marah, itu suatu kegilaan. Tidak punya logika. Contoh poin B. Mungkin saudara merasa Yesus mengganggu kenikmatan hidup saudara. Karena Yesus melarang saudara macam-macam kenikmatan. Berzina, atau mabuk-mabukan, atau ganti-ganti cewek, ya jangan ganti cewek, ya berzina juga. Atau pokoknya hidup berfoya-foya, tidak karu-karuan. Pakai narkoba, rokok, dan macam-macam hal yang lain. Katapora, gila-gilaan. Ini mengganggu nih. Yesus diberitakan kalau aku ikut Yesus tidak boleh ini, tidak boleh, tidak ada apa lagi. Tidak usah. Yesus mengganggu. Apa perlunya semua kenikmatan? Kalau saudara berakhir di neraka, tidak ada perbandingannya saudara. Kenikmatannya segini, nerakanya bertriliun-triliun kilometer dibandingkan kenikmatan yang cuma 1 milimeter. Dan itu akan saudara nikmati. Kalau gara-gara kenikmatan 1 milimeter, saudara anggap Yesus sebagai gangguan, dia saudara menolak dia. Sekarang poin C. Mungkin saudara merasa Yesus mengganggu acara piknik saudara pada hari Minggu. Hari Minggu biasanya dengan istri atau dengan suami, dengan anak-anak, dan dengan keluarga besar. Piknik. Tidak tahu pergi kemana. Jumat malam sudah berangkat. Pulang Minggu malam. Atau Senin dini hari. Tidak ke gereja tentu saja. Tapi ikut Yesus. Harus pergi ke gereja dan macam-macam hal yang lain. Yesus ini mengganggu acara piknik keluarga. Ini senang-senangnya keluarga kumpul-kumpul, banyak orang bisa senang sekali. Tidak boleh, harus berbakti. Gak Yesus-Yesusan.
Laki-laki saudara, keluarga saudara tidak sepenting hidup kekalnya. Dan bukan hanya saudara yang masuk neraka kalau seperti itu. Seluruh keluarga saudara ikut. Relakah bersatu kumpul senang-senang di neraka? Senang-senang di neraka itu jelas sesuatu ejekan. Tidak ada kesenangan di neraka. Tapi kalau senang-senang di dunia sampai menentang Yesus, anggap dia gangguan, saudara akan bersenang-senang di neraka sekeluarga. Poin D. Mungkin saudara merasa Yesus mengganggu pekerjaan saudara. Karena dalam pekerjaan, saudara dusta, saudara tipu kanan, tipu kiri. Pokoknya tidak karu-karuan. Sekut kanan, sekut kiri, segala cara dihalalkan. Sogok kiri, sogok kanan. Sogok tidak selalu salah. Tapi banyak sogok yang salah. Menyuap. Kalau ikut Yesus, ini tidak boleh, ini seluruhnya mesti lurus. Tidak jalan pekerjaanku. Tetap andai kata memang tidak jalan. Apakah saudara rela demi pekerjaan yang tidak halal itu saudara masuk neraka? Dan siapa bilang kalau bekerja dengan jujur lalu tidak jalan? Apakah Tuhan tidak punya kuasa untuk memberkati saudara? Kalau saudara bekerja secara jujur sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Kan kita masuk poin E. Mungkin saudara merasa Yesus mengganggu pelajaran sekolah saudara. Saudara yang sekolah atau studi pokoknya. Mungkin kalau ujian sering tidak jujur. Contek-contekan, contoh-contohan dan sebagainya. Pakai segala macam taktik. Dan Yesus dianggap mengganggu karena wah jadi orang Kristen harus jujur, tidak boleh nyontek, kasih contekan juga tidak boleh, kasih contekan tidak boleh, membuat kita dibenci satu sekolahan. Laki-laki saudara, ini Yesus dianggap sebagai gangguan demi sekolah. Sekolah saudara pentingkan, contek-contekan saudara pentingkan, itu membuat saudara masuk neraka. Sekarang poin F. Mungkin saudara merasa Yesus mengganggu saudara dalam persoalan pacaran. Karena dia melarang saudara berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Saudara laki-laki larangan ini demi kebaikan saudara ya. Pacaran dengan orang tidak seiman. Mula-mula jalan baik. Pada saat pacaran semua toleransinya luar biasa besar. Tapi pada waktu sudah kawin, kalau yang satu sungguh-sungguh Kristen, dia akan harus hidup sesuai dengan prinsip Alkitab. Yang tidak Kristen tidak mungkin hidup dengan prinsip Alkitab. Satu keluarga dengan dua prinsip tidak mungkin tidak gegeran. Pernikahan yang seiman tidak menjamin kerukunan. Tapi pernikahan yang tidak seiman menurut saya menjamin pertengkaran. Mungkin cara merasa mengganggu kehidupan saudara. Karena keluarga saudara selalu aktif di gereja. Atau suami aktif, atau istri aktif, atau anak yang aktif, atau orang tua yang aktif. Dan sementara saudara tidak aktif. Akhirnya ditinggal sendirian. Dan saudara merasa itu sebagai gangguan. Andai kata saja Yesus tidak ada, atau gereja itu tidak ada. Suamiku, atau istriku, atau orang tuaku, atau anakku, atau kakakku, atau apapun bisa menemani aku. Sekarang tidak ada. Ini ganggu. Lebih baik ditemani. Lalu bersama-sama masuk neraka. Kenapa tidak lebih baik bareng saja saudara aktif di gereja? Tentu saja dengan disertai percaya Yesus lebih dulu. Kalau tidak ada gunanya. Karena tanpa iman pada Kristus, hanya aktif di gereja, tetap masuk neraka. Kalau hal-hal seperti ini menyebabkan saudara menolak Yesus, saudara tidak berbeda dengan Herodes. Menolak Yesus ini. Ada apapun merasakan Yesus sebagai gangguan, tolak. Yesus bahkan mau dibunuh kalau bisa. Maka saudara termasuk golongan Herodes. Spurgeon mengatakan demikian. Orang-orang majus atau bijaksana itu membawa kabar terbaik yang pernah diceritakan.
Tetapi itu mengganggu orang-orang. Kabar terbaik, saudara. Seorang raja telah dilahirkan dan kami melihat bintangnya di timur, kami datang menyembah dia. Itu kabar terbaik yang pernah diceritakan. Tapi itu mengganggu Herodes dan nanti juga Yerusalem. Saya lanjutkan. Apakah Injil mengganggu engkau, temanku? Maka aku khawatir engkau pasti dari sana keluarga Herodes. Merupakan suatu pertanda yang buruk tentang hati seseorang. Pada waktu apa yang adalah untuk kebaikan semua orang menjadi suatu gangguan bagi dia. Pikirkan, saudara. Alkitab itu mengganggu, ajaran-ajarannya mengganggu, harus memberikan persembahan persepuluhan dan sebagainya itu mengganggu, Injil mengganggu, gereja mengganggu, semua perintah-perintah dan larangan dalam Alkitab mengganggu, maka saudara adalah dari sanak keluarga Herodes. Merupakan suatu pertanda buruk tentang hati seseorang. Pada waktu apa yang adalah untuk kebaikan semua orang menjadi satu gangguan bagi dia. Kalau saya menginjil dan saudara tidak senang, maka itu pertanda buruk tentang hati saudara. Kalau saudara ikut kebaktian ini rasanya itu tidak mungkin. Tapi tetap memungkinkan. Sekalipun kemungkinan kecil. Tapi pada waktu saudara menginjili ke orang lain, di luar kebaktian dan sebagainya, saya akan menjumpai hal itu banyak sekali. Saudara menginjil untuk kebaikan dia. Dan itu gangguan bagi dia. Menunjukkan sesuatu pertanda yang buruk tentang hati orang itu. Cobalah menginjili keluarga saudara. Cobalah menginjili teman-teman saudara. Rekan kerja, bos, bawahan saudara, siapapun. Kalau Injil yang saudara beritakan itu benar, dan dia terganggu oleh berita itu, pertanda yang sangat buruk tentang hati orang itu. Bandingkan dengan orang-orang GBI, Agrave, GITS, ya, Suhento Liao, Stephen Liao, Andrew Liao, dan semua kambrat-kambratnya yang begitu membenci Calvin sehingga terus memfitnahnya. Tidak berhenti-berhenti fitnah. Malah sekarang maki orang-orang reform yang jelek-jelekan dia. Orang gila ini saudara, dia yang jelek-jelekan reform dulu, lalu reform balas serang dia. Dia katakan dia tidak pernah fitnah, tidak pernah jelek-jelekan. Omong kosong, dusta dari orang tolol. Kalau saya terang-terangan saya maki dia kok. Calvin itu ajarannya begitu indah. Luar biasa. Saya bukan mendewakan. Tapi dalam setiap khotbah di mana teks yang saya bahas itu Calvin punya buku tafsiran, saya tidak akan gagal menggunakan bukunya dia. Pasti saya gunakan. Ada kitab-kitab di mana dia tidak buat buku tafsiran, yang tidak bisa pakai. Tapi di mana Calvin punya, saya mesti pakai. Kalau saya melihat keindahan yang luar biasa, ajaran yang sangat bagus. Kenapa ajaran yang begitu bagus yang boleh digambarkan seperti madu, justru oleh orang-orang terkutuk ini difitnah habis-habisan, baik orangnya maupun ajarannya, adalah sesuatu yang merupakan pertanda buruk. Ajaran yang demi kebaikan banyak orang, dan sebetulnya demi kebaikan mereka juga, seandainya mereka mau bersikap positif. Tapi mereka merasakan sebagai gangguan, dan mereka fitnah terus-terusan, habis-habisan. Pertanda buruk, pertanda dari orang-orang yang termasuk reprobate, orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Memang ada kemungkinan mereka bertobat. Kalau bertobat ya bukan reprobate. Tapi saya pikir nabi palsu bertobat itu kemungkinannya sangat kecil.
Dan sama seperti yang tadi saya sharingkan sebelum doa, satu saudara tadi yang buat kelas, lalu orang-orangnya bukan mau sombong, mau melawan pendeta, bukan saudara. Tapi mereka sudah tahu kebenaran. Di gerejanya mereka membantah ajaran yang salah. Lalu akhirnya pendeta merasa, wah saudara ini gangguan. Gara-gara jemaatku ikut kelas dia, lalu jadi ngelawan. Lalu udah dikasih lagi pinjam. Oh itu banyak sekali. Dan saya tidak usah heran. Dan saya juga tidak akan heran kalau ada orang-orang yang marah kepada saya. Saya seorang yang katakanlah fanatik kalau saya urusan seperti itu, urusan kebenaran. Saya serang seadanya kesesatan, seadanya kesalahan. Dan murid-murid saya bisa melawan pendetanya di gerejanya. Setelah mereka mengerti kebenaran dari saya, maka pendetanya benci saya tidak heran sama sekali. Atau bertobat, atau benci. Itu reaksi yang umum. Tidak usah heran. Dan apakah saya akan berhenti mengajarkan kebenaran karena dia memusuhi? Jangan mimpi. Saya tidak bakal. Saya makin keras mengajar. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata selanjutnya lagi. Herodes terganggu atau gelisah. Karena ia takut bahwa ia harus kehilangan tahtanya. Ia berpikir bahwa keluarga Daud dalam diri dari anak yang baru dilahirkan itu akan merebut tahtanya. Maka ia gemetar dan terganggu atau gelisah. Betapa banyak orang di sana yang berpikir bahwa jika agama itu benar, mereka akan kehilangan olehnya. Kehilangan sesuatu. Bisnis akan menderita atau rugi. Di sana ada beberapa bisnis yang harus menderita atau rugi. Dan pada waktu kesalahan yang benar tersebar, mereka akan menderita atau rugi. Saya tidak perlu menunjukkan mereka. Tetapi mereka yang terlibat di dalam bisnis-bisnis itu biasanya merasa bahwa lebih baik mereka berteriak, besarlah Diana atau Artemis, dewi orang Efesus. Karena mereka mendapatkan nafkah mereka dengan membuat dan menjual kuil-kuilnya. Dan jika kuil-kuil mereka ada dalam bahaya dan pekerjaan mereka ada dalam bahaya, maka mereka terganggu atau gelisah. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Gara-gara Paulus berkhotbah, nanti orang-orang yang tadinya nyembah berhala ini lalu berhenti. Lalu orang yang jual kuil-kuilan dan sebagainya itu jadi tidak laku. Kalau orangnya jadi Kristen, siapa mau beli? Mereka marah, terganggu pekerjaannya. Saya lanjutkan. Di sana ada hal-hal seperti itu. Saya tahu orang-orang yang adalah pemuat-pemuat dalam dosa. Pemimpin-pemimpin dalam aktivitas-aktivitas yang berdosa. Dan mereka berpikir bahwa mereka harus kehilangan beberapa atau sebagian dari pengikut-pengikut mereka melalui kedatangan Kristus. Maka mereka terganggu atau gelisah. Ini termasuk orang agama lain, saudara. Kristen diberitakan, nah kalau jemaat dia yang tadi ikut dia lalu menjadi Kristen, mereka kekurangan pengikut, otomatis kekurangan duit juga. Maka Kristen dianggap sebagai gangguan, Yesus dianggap sebagai gangguan. Dalam dunia rohani pun bisa. Dunia jasmani juga bisa. Kalau orang misalnya buka kompleks pelacuran. Orang kepada melacur di sana. Lalu Kristen diberitakan, terjadi kebangunan rohani, orang bertobat. Lalu orang yang bertobat itu berhenti melacur. Mereka kehilangan pelanggan. Maka mereka marah kepada gereja, marah kepada pendeta yang memberitakan Injil itu. Tidak usah pelacuran, buka bar. Buka bar, jual minuman keras. Orang mabuk-mabukan di sana. Sama saja. Banyak jemaatnya. Ya, tapi lalu Kristen diberitakan di sana. Orang bertobat, orang berhenti datang. Berhenti mabuk. Bahkan dia dirugikan. Pekerjaan apapun, saudara. Jual beli narkoba, rokok, dan macam-macam hal yang lain. Memang bisa karena pekerjaan itu sendiri dosa. Pada waktu Injil diberitakan, orang bertobat, orang berhenti dari dosa itu, otomatis pekerjaan mereka mendapatkan side effect yang negatif. Dan mereka lalu marah.
Seharusnya mereka ikut bertobat. Tapi mereka marah. Kalau sudah marah, kalau ada orang marah siapapun, gara-gara pekerjaannya yang negatif, disikat oleh kekristenan, teruskan marah sampai saudara masuk di neraka. Maka saudara akan menyesal, tapi sudah terlambat. Sekarang saya tunjukkan ayatnya ya. Kisah 19 ayat 23 sampai 40. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Jalan Tuhan ini kekristenan ya. Sebab ada seseorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Tentu saja bagi dia juga, tapi tukang-tukangnya juga. Nah, Paulus khotbah di sana, banyak orang bertobat, kuil-kuil dia tidak laku. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Menurut saya bagian yang belakang ini ditambahkan ya supaya orang fanatik agama ini marah. Tapi menurut saya alasan utama bagi dia adalah urusan duitnya dia. Ya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Agamanya dijadikan topeng saja, dijadikan alasan saja. Dan rakyat begitu gampang dihasut pegawai-pegawainya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Ini bagian yang dikutip oleh Spurgeon tadi. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepada supaya jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Ini rasanya sama dengan kalau di Indonesia ada demo ya. Orang-orang dibantu demo dan mereka asal kumpul dan teriak dan lakukan kerusakan dan apapun, banyak dari mereka tidak tahu apa tujuannya. Sama saja seperti itu. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriak mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Bayangkan teriak 2 jam lamanya kalimat yang sepotong ini. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Akan tapi panitia kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur, jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwanya ke situ. Dan jika ada seorang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Saudara, saya berikan catatan ya. Kalau di sini disebutkan Artemis dalam terjemahan kita ya, LAI menerjemahkan Artemis, King James ESV dan New King James menerjemahkan Diana.
Mau baca Diana atau gimana, saya enggak peduli, pokoknya ditulis Diana. RSV, NIV dan NASB Artemis. Artemis itu juga disebut Diana. Artemis itu adalah bahasa Yunaninya dan Diana adalah bahasa Latinnya. Jadi kalau saudara adalah seorang seperti Herodes, merasakan Injil sebagai gangguan, seperti orang-orang Efesus itu merasakan Paulus sebagai gangguan, ingat ya, Yesus datang ke dunia dengan maksud baik untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kalau Paulus memberitakan Injil, maksudnya baik juga supaya orang percaya pada Kristus dan mereka diselamatkan dari neraka. Dan kalau saya atau orang Kristen manapun dengan maksud yang murni, dengan motivasi yang benar memberitakan Injil, tujuannya juga untuk kebaikan saudara. Jangan biarkan setan menggoda saudara. Kamu rugi ini, rugi itu, terganggu ini, terganggu itu. Lalu saya membenci utusan Injil itu. Membenci yang diutus sama dengan membenci yang mengutus. Jangan main-main. Kok saudara terus membiarkan diri saudara salah paham tentang hal ini. Dan terus memusuhi Yesus maupun orang yang dia utus. Maka akhirnya saudara tidak akan diselamatkan. Dan saudara akan mengalami hukuman kekal di neraka karena dosa-dosa saudara. Jadi saudara, saya tidak peduli saudara termasuk golongan sesat yang mana. Apakah anak buahnya Erastus Sabdono? Apakah dari liberal? Apakah dari Saksi Yehova? Apakah dari gereja-gereja yang namanya Injil, tapi di dalamnya tidak ada Injil ataupun ajaran firman? Kalau sudah terganggu oleh ajaran saya atau Injil saya beritakan ataupun ajaran saya beritakan, dan lalu saudara menentang, bertobatlah atau saudara akan pergi ke neraka. Sekarang kita masuk poin ini. Pada saat ini Herodes sudah tua, sakit, dan dekat dengan kematiannya. Jadi pada saat orang Majus itu datang, dia sudah tua, sakit, dan dekat dengan kematiannya. Ingat ya, dia mati tahun 4 sebelum Masehi. Tetapi anehnya, dia sudah dekat dengan mati, itu sebetulnya kan sudah tidak peduli jadi raja, tidak jadi raja, digantikan oleh anaknya, peduli amat. Tapi anehnya dia masih begitu menjaga mahkotanya, sehingga merasa terganggu dengan kelahiran raja yang baru ini dan ingin membunuh dia. Mari kita lihat kata-kata William Hendriksen, saudara ya. Karena menurut Josephus, ini ahli sejarah Yahudi itu ya, Herodes pada saat kematiannya, pada tahun 4 sebelum Masehi, berusia 70 tahun. Ia pasti telah dilahirkan sekitar tahun 74 sebelum Masehi. Ia mungkin telah melewati hari ulang tahunnya yang ke-69 pada waktu orang-orang bijaksana atau orang-orang Majus tiba di Yerusalem. Tetapi tanggal yang pasti tentang kedatangan mereka tidak pasti. Tanggal yang pasti orang Majus datang itu tidak mungkin bisa dipastikan. Tahunnya pun kita tidak bisa pasti, ya paling-paling kira-kira. Tapi Hendriksen memperkirakan Herodes itu telah melewati ulang tahun ke-69. Dia mati pada umur 70. Berarti ini cuma tinggal bilangan bulan. Memang dia tidak tahu pasti bilangan bulan itu berapa. Tapi dia tahu dia mau mati. Dia sakit, dia tahu dia mau mati. Kenapa masih peduli dengan raja, jabatan raja? Peduli amat. Tapi dia peduli. Ini bodohnya orang yang sudah fanatik cinta pada sesuatu. Tidak peduli mau mati. Tetap mati-matian pegang hal itu. Buat commentary. Pengumuman tentang kelahiran sang raja bukanlah kabar baik bagi Herodes. Ia merasa bahwa raja itu pastilah Mesias yang diharap-harapkan, sang Kristus. Tetapi ia hanya berpikir tentang tujuan egoisnya. Ia takut untuk mahkotanya. Aneh bahwa bahkan dalam prospek yang dekat dari kematian, orang-orang begitu berpegang pada hal-hal duniawi yang harus segera berlalu dan mengabaikan satu hal yang dibutuhkan. Tetapi biasanya memang demikian. Sebagaimana seseorang hidup, biasanya demikianlah ia akan mati.
Orang-orang egois dan tamak dalam kehidupan tetap egois dan tamak. Bahkan di hadapan kematian. Heran ya, kalau orang dekat dengan kematian, tetap pertahankan hal-hal duniawi. Semua orang tahu, hal-hal duniawi itu harus kita tinggalkan pada saat kita mati. Uang, emas, perak, berlian, pakaian indah, sepatu indah, dan apapun, mobil mewah, rumah yang mewah, dan apapun. Semua harus kita tinggalkan pada saat kita mati. Bagaimana mau dipegang terus? Seharusnya tidak demikian. Tapi pulpit komentari mengatakan, tetapi biasanya memang demikian. Ini berlaku untuk orang duniawi. Sebagaimana seseorang hidup, biasanya demikianlah ia akan mati. Orang-orang egois dan tamak, saya tambahi, dan pelit dalam kehidupan, tetap egois dan tamak dan pelit, bahkan di hadapan kematian. Pikir yang baik orang bodoh, kalau sudah termasuk yang disebut di sini. Saudara mati itu 1 sen saudara bisa bawa. Saya dulu bukan orang yang royal. Ada pelitnya sedikit, tetapi tidak termasuk pelit banget juga enggak. Itu penilaian saya tentang diri saya sendiri. Sekarang jadi orang yang sangat royal. Karena apa? Saya pikir saya sudah umur 67, mau berapa tahun lagi saya hidup. Uang harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pokok digunakan. Saya tidak mau jatuh ke orang yang merusak hidup saya tidak karu-karuan. Saya tahu siapa orang itu mestinya. Tapi baik saya gunakan sendiri bahkan daripada jatuh kepada dia. Pantang tahu pendeta naktir jemaatnya banyak sekali. Saya naktir beberapa kali, sudah 2 kali sedikitnya. Dan menaktir keluarga-keluarga dalam gereja saya itu berkali-kali. Menaktir banyak orang sekaligus 2 kali sudah dalam setelah Natal. Saya bukan ingin pamer atau apapun. Saya menunjukkan, saya tahu. Kalau sudah dekat dengan kematiannya, saya memang bisa saja terus hidup sampai umur 90, saya tidak tahu. Tapi kalau umur 67 itu secara logika ya mestinya kematian tidak jauh-jauh amat. Kalau buat apa duitnya ini kalau tidak dipakai? Atau digunakan Tuhan, atau saya gunakan sendiri, pokoknya dipakai. Tapi orang yang sudah tua, pelit, dan tetap pelit mati-matian, saya betul-betul tidak bisa mengerti. Tetapi kata-kata pulpit komentari berkata, biasanya memang demikian. Tapi ini biasanya adalah orang duniawi, dan bukan orang Kristen. Mengapa tidak menggunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan? Tadi saya sudah mengatakan ada satu saudara yang pelayanan dan membutuhkan uang dan pelayanannya diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya omongannya dia. Dan saya yakin saya sendiri akan nyumbang. Bukan kebiasaan saya suruh gereja nyumbang, suruh orang lain nyumbang, lalu saya sendiri tidak nyumbang. Saya sendiri pasti akan nyumbang. Dan gereja saya juga akan nyumbang. Dan kalau perlu saya akan galang dana di Facebook untuk gerakan ini. Karena saya melihat dari cerita tadi malam, wah ini Tuhan bekerja secara luar biasa, tidak bisa kita tidak mendukung. Dan saya menghimbau saudara sendiri mau mendukung, bahkan saudara yang pelit, bertobatlah. Gunakan uang saudara untuk kemuliaan Tuhan selagi saudara masih hidup. Kalau saudara mati juga nanti jadi bancaan anak-anak saudara bertempur, rebutan warisan. Nggak jadi apapun yang bagus.
Dan memang sangat banyak, saudara. Orang yang sudah tua dan bau tanah, tetap pelit dan tamak, dan ini mirip sekali dengan Herodes. Sudah dekat dengan kematian, pertahankan mati-matian jabatan atau kedudukan raja itu. Betul-betul ketololan yang tidak ada taranya. Yang kedua, ketika Herodes terganggu, terkejut atau terganggu, itu bukan hal yang aneh, tapi dikatakan seluruh Yerusalem juga terkejut atau terganggu bersama dengan dia. Kita baca ayat 3 sekali lagi ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Ditambahi kata-kata ini ya. Beserta seluruh Yerusalem. Kalau Herodes terganggu atau gelisah itu masuk akal, tetapi mengapa gerangan seluruh Yerusalem terganggu atau gelisah bersama dengan dia? Saya kira alasannya bisa ditebak ya. Beberapa komentar mengatakan demikian. Ia terganggu, ini Herodesnya ya. Bingung atau gelisah, etarahte. Sepenuhnya sesuai dengan karakternya yang cemburu atau iri dan curiga. Karena ia telah membunuh sebagai calon yang sungguh-sungguh atau memungkinkan tahta 5 dari pangeran-pangeran dan putri-putri Makabe, termasuk istri favoritnya Mariamne, dengan demikian menghancurkan sama sekali garis keturunan langsung, dan juga kedua putranya oleh Mariamne. Ini dia terganggu. Lalu potongan selanjutnya, dan atau beserta seluruh Yerusalem terganggu juga ya. Alasan bagi penduduk Yerusalem merasa terganggu atau gelisah atau bahkan takut biasanya dijelaskan oleh rasa takut mereka yang sebetulnya dibenarkan dengan sangat baik oleh pengalaman. Mereka sudah pengalaman dengan raja ini. Bahwa kabar itu akan menyebabkan atau membangkitkan atau menggerakkan Herodes pada kejahatan-kejahatan yang baru. Kalau dia curiga, dia pasti bunuh ya orang. Dan bisa-bisa mereka ikut dicurigai, mereka ikut dibunuh. Maka seluruh penduduk Yerusalem ikut terganggu bersama dengan dia. Juga memungkinkan bahwa banyak orang mengkerut atau takut. Karena perubahan-perubahan yang tidak bisa tidak akan dibawa oleh kedatangan Sang Mesias. Jadi bukan hanya takut kepada Herodesnya, tetapi takut akan kedatangan Mesias ini bawa apa, perubahan apa. Laki-laki lucu sekali sini. Ini kalau mereka Yahudi, mereka ngerti Alkitab, seharusnya tahu bahwa Mesias itu bawa sesuatu yang positif. Lalu kenapa mereka terganggu? Bagaimanapun itu bisa karena orang-orang salah mengerti laki-laki. Kenyamanan sekarang sekalipun hanya bersifat relatif, lebih dipilih atau diinginkan oleh orang-orang yang tidak percaya daripada kemungkinan-kemungkinan dari keadaan diberkati yang tertinggi. Bersama dia, dalam hal ini Yerusalem adalah satu dengan Herodes. Jadi mereka terganggu bersama dengan Herodes. Saudara, memang bisa mereka terganggu. Saya lebih condong mereka terganggu karena takut Herodesnya bakal bertindak apa. Tapi penafsir ini menambahi, bisa juga karena Mesiasnya yang mereka khawatirkan akan mengganggu mereka. Dan orang dunia, ada apapun mereka terganggu, saudara. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik. Itu kata-kata firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, bisa membuat mereka jadi gelisah. Yohanes 1 ayat 11, ia datang orang milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yerusalem satu dengan Herodes, Israel satu dengan Herodes, menolak Kristus. Orang-orang bersatu menolak Kristus. Seharusnya orang-orang yang menerima Kristus bersatu juga. Saya membuktikan pengajaran saya sendiri ya. Dukung semua gereja, dukung semua hamba Tuhan yang betul-betul gereja dan betul-betul hamba Tuhan. Saya berulang-ulang mengajarkan itu. Saya tidak pernah memikirkan, yang penting hanya gereja saya. Duit semua masuk gereja saya. Enggak.
Apa untungnya gereja saya? Kalau saya membantu saudara yang tadi saya ceritakan itu, yang pelayanan diberkati Tuhan luar biasa. Apa untungnya untuk pribadi saya sendiri? Kalau saya membantu dengan keuangan saya kepada dia, saya tidak mempedulikan gereja saya sendiri. Bukan itu saja yang saya pedulikan. Saya bahkan tidak mempedulikan diri saya sendiri. Yang saya pedulikan adalah kemuliaan Allah. Kalau Allah dimuliakan oleh gereja lain, sungguh-sungguh dimuliakan, saya akan dukung gereja itu. Sebaliknya kalau suatu gereja, biarpun besar, hebat, terkenal, megah, dan biarpun punya nama Injili, tapi saya lihat ajarannya tidak karu-karuan, saya dukung 1 sen tidak mau. Dan yang seperti itu banyak. Yang sesat juga banyak. Kalau gereja sesat dibakar atau hancur kena gempa bumi, saya 1 sen tidak akan dukung. Yang saya dukung adalah kebenaran. Gereja yang betul-betul memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saya pasti akan bantu. Semampu saya bisa. Tapi yang tidak, jangan mimpi. Gereja dirusak dan sebagainya, saya tidak bantu. Kita lihat, gereja sesat. Dirusak lebih bagus lah. Berkurang gereja sesat 1. Tapi kalau gereja benar, saya dukung. Saudara, di sini saya menjalankan apa yang saya sendiri lakukan. Tempoh hari saya menggalang dana untuk Mangku Ardi. Saya kenal pribadi saja tidak, kenal hanya melalui Facebook. Tapi karena saya lihat dia adalah orang Kristen, saya membantu dia demi Kristusnya. Dan sekarang, ini gerakan yang saya lihat diberkati Tuhan menjadi suatu kebangunan rohani. Kalau saya tidak dukung gereja ini. Ya, ini bukan gereja, persekutuan. Tapi saya kepingin arahkan menjadi gereja kalau memang Tuhan menghendaki. Tapi yang pasti saya mendukung dalam segala hal yang memungkinkan. Dan saya berharap saudara juga siap-siap kalau saya umumkan di Facebook atau apapun untuk juga mau mendukung. Saudara mengikuti kebaktian saya. Persembahannya banyak yang masuk ke kebaktian saya. Kenapa saya ngomong gerangan tentang, kenapa gerangan saya ngomong tentang pelayanan orang lain? Nanti persembahannya alih ke sana, gereja saya berkurang. Saya sudah katakan saya tidak pedulikan. Menggunakan uang untuk kemuliaan Tuhan, itu yang saya inginkan. Ke gereja saya atau ke gereja lain tidak masalah. Gereja saya sendiri akan keluarkan uang untuk dukung pelayanan itu. Dibandingkan gereja-gereja yang mengucapkan pengakuan iman rasuli dari minggu ke minggu. Percaya akan persekutuan orang kudus, gereja yang kudus dan am. Tapi dalam faktanya, mereka pecah diri dari gereja-gereja yang lain. Pengkhotbahnya tidak mau khotbah di luar, pengkhotbah luar tidak boleh masuk ke dalam, dan sebagainya. Gereja omong kosong. Kelihatannya wah. Lalu yang saya bicarakan beberapa waktu yang lalu, Stephen Tong dirikan monumen. Tidak tahu berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Gunanya apa? Daripada uang untuk hal yang model seperti itu, dan perhatikan ya, gereja yang sudah kaya punya kecenderungan hambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu sama sekali. Tapi gerakan yang miskin seperti ini yang digunakan, dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan dirinya, ini akan menggunakan uang secara lebih efisien. Jauh lebih penting nyumbang yang seperti ini. Kalau gereja saya, tidak peduli uangnya banyak pun, saya menjaga jangan sampai ada penghamburan yang tidak perlu. Berusaha setiap sen berguna kemuliaan Tuhan. Tidak bakal saya bangun monumen
Bagi saya kegilaan lakukan seperti itu. Diri saja sekalian. Saudara kepada gerakan ini. Saya yakin jauh lebih dari berkat, jauh lebih memuliakan Tuhan. Tidak peduli saudara dari gereja itu. Tidak ada keharusan saudara memberi ke gereja itu. Saya dulu di Amerika, saya kerja kalau musim panas bisa dapat $2.000. Per sebulan kan $200. Saya mau persembahkan ke gereja Amerika. Saya lihat orang Amerika ini 1 dari 1.000 belum tentu ada yang bisa menghemat duit. Hambur-hamburkan tuh hal-hal yang mewah sekali. Yang miskin pun hidup relatif mewah dibandingkan orang sini. Mereka lihat saya makan nasi 1 piring dengan drumstick ya, paha ayam 1. Mereka pikir ini makanan apa gitu ya. Ini sangat tidak mencukupi. Tak bilang di Indonesia ada banyak orang makan jauh lebih rendah dari aku. Lalu mereka tanya, apa mereka bisa hidup? Bisa. Nyatanya mereka hidup. Mewah, nggak bisa menghemat duit. Sehingga pada waktu pandemi datang mereka hancur. Makanya sekarang Amerika banyak bambong-bambong. Nggak punya celengan simpenan, nggak ada, saudara. Pada waktu mereka dikeluarkan dari pekerjaan karena pandemi, langsung habis dari bambong. Tinggal pinggir jalan. Karena itu saya pikir, daripada saya berikan uang saya per bulan itu kepada gereja di Amerika, yang digunakan untuk hal-hal mewah yang tidak ada manfaatnya. Saya simpan itu dan saya gunakan untuk gereja di Indonesia pada waktu saya pulang. Jadi biarpun saya berbakti di gereja itu, persepuluhan saya tidak saya berikan. Saya memberikan persembahan biasa saja. Saya persepuluhan saya simpan, berikan kepada gereja Indonesia. Tidak ada masalah. Berikan persembahan ke tempat yang paling memuliakan Tuhan. Fanatik gereja sendiri, itu adalah fanatisme yang tolol. Saya tidak pernah mengajarkan fanatisme seperti itu. Jemaat saya juga tidak. Jemaat saya sendiri saya ajar, persembahan mudah harus masuk ke gereja kita. Boleh masuk gereja lain, tapi harus gereja benar. Jangan pikir saya ngajar demikian hanya di gereja lain yang ngajar demikian. Saya ngajar di gereja saya seperti itu juga. Dan saya membuktikan saat ini. Persekutuan orang kudus, gereja kudus biarpun itu jauh, tidak ada urusan dengan saya. Mereka orang percaya, mereka satu dengan saya. Mereka satu dengan gereja saya. Dan uang gereja saya, uang saya mau gunakan untuk mereka. Sekarang saya berikan kata-kata Spurgeon lagi. Kita membaca bahwa banyak orang terganggu karena Kristus. Ia baru dilahirkan, tetapi ia mengganggu mereka. Herodes terganggu, dan seluruh Yerusalem terganggu bersama-sama dia. Merupakan sesuatu yang tidak biasa atau luar biasa. Untuk mendengar tentang seorang raja terganggu oleh seorang bayi. Ini topik kita ya. Raja terganggu oleh bayi. Lucu sekali ya. Herodes yang sombong. Orang yang pemarah atau suka bertengkar. Terganggu oleh seorang bayi yang dibawa balut kain lampin dan terbaring di palungan. Betapa kecil kebesaran yang sesungguhnya dari kejahatan. Dan betapa kekuatan yang kecil dari kebaikan bisa membawa kesedihan kepadanya. Tidak ada artinya kebesaran dari kejahatan. Herodes ini besar, tapi jahat. Tidak ada artinya. Sebaiknya yang kecil ini bayi. Dari kebaikan bisa bawa kesedihan. Bisa bawa pusing, sakit kepala bagi dia. Herodes terganggu. Dan seluruh Yerusalem bersama dia.
Demikianlah pada waktu sebagian orang mendengar Injil dan mendapati bahwa Injil itu mempunyai kuasa, mereka terganggu. Kalau mereka mengganggu, mereka tidak masalah. Pada waktu mereka terganggu, bahkan terganggunya secara tidak langsung. Injil diberitakan dan jemaat mereka menjadi Kristen dan mereka marah. Lalu mereka rusak gereja dan sebagainya dan sebagainya. Pada waktu mereka lihat Injil itu punya kuasa, maka mereka merasa terganggu. Saudara jangan heran dan jangan berhenti memberitakan Injil. Bahkan teruslah memberitakan Injil. Tidak peduli ada gangguan apapun yang terjadi di tempat sudah memberitakan Injil. Spurgeon mengatakan, mengapa seluruh Yerusalem terganggu bersama Herodes? Karena mereka pikir akan terjadi pertikaian atau perang antara raja yang baru dengan Herodes, dan akan ada gangguan atau problem terhadap Yerusalem. Dengan cara yang sama, ada orang-orang Kristen yang beranggapan supaya kita jangan menyebarkan Injil atau agama Kristen. Nanti yang satu percaya ini dan yang lain percaya itu, dan terjadi pertikaian. Akan terjadi perpecahan dalam keluarga kalau kita membawa agama ke dalamnya. Saudara, bahwa Injil masuk ke dalam suatu tempat atau keluarga memang bisa menimbulkan pertikaian atau perpecahan. Tetapi kalau Injil atau kekristenan tidak masuk ke tempat itu, semua mereka memang bersatu, tetap bersatu, tapi bersatu juga masuk neraka. Apa tidak lebih baik Injilnya masuk, mereka pecah? Biasanya yang menolak, menganiaya yang menerima, pecah memang. Terjadi gegeran, pertikaian, perpecahan, tapi setidaknya sebagian ini percaya dan sebagian masuk surga. Apa lebih baik ini? Atau lebih baik yang kedua? Tidak diberitakan Injil, mereka tetap bersatu, seluruhnya masuk neraka. Pikirkan sendiri. Saya memilih terjadi perpecahan. Saya tidak pernah peduli ada gereja pecah gara-gara Injil yang saya beritakan atau pengajaran saya berikan. Yang salah bukan saya, yang salah bukan yang menerima, yang salah yang menolak. Yesus sendiri berkata, aku datang bukan bawa damai tapi bawa pedang. Dia memang datang bawa damai untuk yang percaya. Damai sejahtera, damai antar orang percaya, damai dengan Allah. Tapi dia bawa pedang karena untuk orang yang tidak percaya dan orang percaya terjadi penganiayaan. Itu yang maksud dengan bawa pedang. Jangan heran, jangan punya guilty feeling, perasaan bersalah. Gara-gara aku nginjil, lalu terjadi perpecahan dalam keluarga itu, bangsa itu, dan sebagainya. Lebih baik pecah, sebagian masuk surga, daripada bersatu dan semua masuk neraka. Sekarang Spurgeon lagi. Tetapi seluruh Yerusalem terganggu bersama Herodes. Mengapa demikian? Itu paling mungkin karena mereka berpikir di sana akan ada pertentangan atau konflik. Jika di sana ada seorang raja baru dilahirkan, di sana akan ada suatu perkelahian antara dia dan Herodes. Dan di sana akan ada gangguan atau problem bagi Yerusalem. Demikian di sana ada beberapa orang yang berkata, jangan membawa agama itu ke sini. Itu membuat pertentangan atau konflik seperti itu. Satu percaya ini dan satu percaya itu. Dan yang lain tidak percaya apapun sama sekali. Kita semua mendapatkan problem dalam keluarga jika kita memasukkan agama ke dalamnya. Ya, engkau akan mendapatkannya. Itu diakui dalam kitab suci. Karena Tuhan kita datang untuk membawa api ke bumi. Ia telah datang dengan sebuah pedang dalam tangannya, dengan tujuan untuk berkelahi terhadap segala sesuatu yang jahat. Dan di sana akan ada pertentangan atau konflik. Jadi, saya tidak heran bahwa pecinta-pecinta yang besar dari kenyamanan diganggu atau gelisah. Jangan mengharapkan ada perdamaian. Harapkanlah kebenaran. Kalau bisa kebenaran disertai perdamaian, tentu itu boleh diharapkan. Tapi seringkali kebenaran masuk, terjadi pertentangan, dan perdamaian hancur. Itu harus lebih pilih kebenaran di atas perdamaian.
Martin Luther buat reformasi. Dia bukan memaksudkan perpecahan, tapi dia mau memberitakan kebenaran, menentang praktek yang salah dan ajaran salah Gereja Katolik pada saat itu. Pecah seluruh dunia. Haruskah kita menyesalkan terjadinya hal itu? Haruskah kita menyalahkan Martin Luther itu? Seharusnya dia tenang-tenang saja, jangan ribut lakukan 95 tesisnya lah. Berarti kita bersatu di dalam Gereja Katolik. Dan masuk neraka dalam satu kesatuan. Saudara mau itu? Atau mau perpecahan? Saya bersyukur dan memuji Tuhan. Dia membangkitkan seorang Martin Luther, John Calvin, John Knox, Zwingli, tokoh-tokoh reformasi, sehingga ada perpecahan. Setidaknya yang pecah ini buat tak salah lagi, tidak peduli. Setidaknya sebagian, tidak peduli sebagian kecil, punya kebenaran dan diselamatkan. Dan daripada bersatu dan semua masuk neraka. Tentang dia membawa api, dia memberikan ayat ini ya. Lukas 12:49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Lalu Matius 10:34-36, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jangan heran dan jangan merasa bersalah. Kalau sedang nginjil, terjadi perpecahan. Seharusnya berkata, puji Tuhan ada perpecahan. Kalau perpecahan itu karena kebenaran. Kebenaran dianiaya oleh ketidakbenaran yang menolak Kristus. Puji Tuhan. Spurgeon menambahkan bahwa biasanya orang-orang terganggu pada saat Injil masuk. Karena Injil mencampuri kehidupan mereka yang berdosa. Mereka khawatir kalau mereka menjadi orang Kristen, maka mereka tidak bisa lagi melakukan kesenangan-kesenangan mereka yang berdosa. Tapi sebetulnya agama yang benar atau Injil justru memberikan kesenangan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia atau dosa. Ini kata Spurgeon ya. Tetapi faktanya atau sebetulnya adalah banyak orang terganggu karena Injil mencampuri atau ikut campur dengan dosa mereka. Jika aku menjadi seorang Kristen, aku tidak bisa hidup seperti aku telah terbiasa hidup, kata seseorang. Maka aku tak mau percaya Injil. Argumentasi yang besar terhadap Alkitab ada suatu kehidupan yang jahat. Karena jahat, Alkitabnya harus salah. Karena jahat, Alkitabnya harus dianjurkan. Karena jahat, Alkitabnya harus ditentang. Terang, gelap itu membenci terang, itu fakta. Jika kamu memeriksa data dari persoalan, beberapa atau sebagian kesenangan yang berdosa adalah alasan dari banyak kekafiran atau ketidakpercayaan seseorang. Kenapa banyak orang tidak percaya persembahan persepuluhan? Kalau argumentasi tidak pernah ada orang bisa membantah argumentasi saya, loh, saudara. Suruh munculkan semua genre, semua tumpuk, semua jadi satu lawan saya satu loh. Tidak ada yang bisa membantah. Enggak. Tapi mengapa semua orang, banyak orang tetap berkeras persepuluhan tidak berlaku zaman PB? Memang ada pendeta-pendeta yang menyalahgunakan persepuluhan. Tapi itu tidak berarti bahwa persepuluhan ditiadakan karena beberapa orang goblok dan rusak itu merusak persembahan persepuluhan dengan korupsi mereka. Alasan sebenarnya dari mayoritas orang yang menentang persepuluhan, hampir semua, adalah karena mereka pelit dan tamak dan tidak mau memberikan persepuluhan. Kamu bertanggung jawab terhadap Tuhan, bukan terhadap saya. Kepelitanmu, ketamakanmu, membuat kamu membenci ajaran Alkitab. Di sana ada alasan praktis terhadap
terhadap Allah menentang pertobatannya. Ia tidak bisa menyerahkan dosanya yang ia kasih. Ia tidak akan menyerahkan itu. Maka ia terganggu atau gelisah pada waktu Petrus datang mendekatinya. Merupakan sesuatu yang mengerikan untuk berpegang erat-erat pada dosa. Tinggalkan dosamu atau tinggalkan semua pengharapan. Maunya ambil dua-dua. Yesusnya mau karena dia berharap masuk surga. Dosanya dia tetap pegangin juga mau. Pilih salah satu, saudara. Apakah engkau mau mempunyai dosamu dan pergi ke neraka? Atau maukah engkau meninggalkan dosamu dan pergi ke surga? Kamu tidak bisa mempunyai Kristus dan dosa. Keduanya bertentangan secara frontal. Saya tidak akan menyebutkan apa dosamu. Biarlah hati nuranimu memberitahumu itu. Kamu tidak bisa terus dalam praktek dari dosa apapun yang diketahui. Secara keras kepala dan secara sengaja, tapi menemukan penghiburan apapun dari firman Allah atau dari Injil. Dosa apa dari saudara? Membuat saudara menentang Kristus, menentang Injil, menentang sebagian Alkitab, ajaran tentang persembahan, ajaran tentang harus bantu orang, dan macam-macam hal seperti itu. Cinta uang, akar segala kejahatan. So mau pegang itu, tapi mau dapat Kristusnya dan surganya. Sebagian lagi. Seringkali, pada waktu seseorang terganggu tentang agama, ia berkata, jika aku menjadi seorang Kristen, aku akan harus menyerahkan kesenanganku. Bukan bahwa agama yang benar menuntut kita untuk menyerahkan apapun yang adalah kesenangan yang sejati. Atau jika itu membuat kita menyerahkan apa yang menyediakan kita kesenangan sekarang. Itu agama itu ya, mengubah selera kita. Sehingga itu bukan lagi suatu kesenangan. Seandainya kita bisa memuaskan diri dalam apa yang pernah kita cintai. Saudara, kalau agama yang benar datang dan dikatakan merusak kesenanganku. Ini kesenangan-kesenangan berdosa. Dan sebetulnya ini bukan kesenangan sejati. Agama yang baru itu kalau saudara terima, akan mengubah kesenangan saudara. Sehingga apa yang tadi saudara senangi, yang dosa, ini akan tidak saudara senangi. Saudara akan punya kesenangan-kesenangan baru. Sehingga agama baru ini bukannya tidak menyenangkan saudara. Kalau ini agama benar, Injil Kristus, ini memberikan damai dan sukacita kepada saudara. Damai dan sukacita yang sejati. Bukan sukacita lahiriah bersifat daging sementara yang diberikan oleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat dosa dari kehidupan saudara sebelum saudara percaya Injil. Saudara sayangkan ini, lalu menolak ini. Ini memberikan yang sejati dan mengubahkan kesenangan saudara. Itu tidak lagi menyenangkan. Ini yang saya senangi. Dan siapa yang bilang bahwa agama yang baru ini, Injil Kristus, membuat saudara tidak bisa senang, merusak kehidupan saudara yang nyaman, siapa yang bilang? Itu karena saya tidak mengerti tentang sukacita sejati, damai palsu, sukacita yang palsu, dan sebagainya. Agama yang benar memberikan kita kesenangan-kesenangan yang baru. Itu mengambil setengah sen kita. Dan itu memberi kita koin emas sebagai gantinya. Tadi malam itu kan Sabtu malam Minggu ya. Saya telepon dengan saudara yang tadi saya ceritakan itu. Biasanya kalau Sabtu itu saya berusaha tidur lebih pagi. Tapi entah sebetulnya saya telepon bukan untuk urusan itu. Urusan lain. Tapi lalu saudara itu membicarakan apa yang tadi saya sharingkan. Dalam pembicaraan yang sekitar 1,5 sampai 2 jam itu, sampai hampir jam 12 saya bicara.
Sukacita itu luar biasa, saudara. Hanya karena ngomong, mendengarkan sharing dia, bagaimana Tuhan bekerja, luar biasa bagi saya. Tidak pernah saya bayangkan. Saya sering mengajarkan bahan yang sama, tidak pernah mendapat hasil seperti itu. Esra juga tidak. Dan orang ini, orang biasa, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan lulusan teologi, mendapatkan hasil begitu luar biasa. Saya iri hati, tidak ada. Saya bersuka cita luar biasa. Sampai agak lama baru saya tidur. Setahu saya jam 1 saya belum tidur. Di atas jam 1 baru bisa tidur. Memang saya kan punya problem tidur. Kalau mau tidur tuh hatinya harus netral. Terlalu senang tidak bisa tidur. Susah juga tidak bisa tidur. Marah paling tidak bisa tidur. Harus tenang. Tapi ini memberikan saya sukacita luar biasa. Itu pernah terjadi. Malam saya berdoa. Doa terlama dalam hidup saya itu setengah jam. Tidak pernah doa setengah jam. Saya bukan orang bisa berdoa lama. Kalau belajar firman bisa lama, berdoa tidak bisa lama. Setengah jam bisa sukacita. Jadi tidak bisa tidur. Siapa bilang agama yang benar merusakkan sukacita kita? Itu memberikan kita sukacita yang sejati. Saya lanjutkan kata-kata orang ini. Itu melakukan lebih baik dari itu. Tapi saya tidak bisa menggunakan satu gambaran yang cukup baik untuk menggambarkan perubahan itu. Agama yang benar tidak pernah dirancang untuk membuat kesenangan-kesenangan kita berkurang. Dan itu tidak membuat kesenangan-kesenangan itu berkurang. Tetapi tetap beberapa atau sebagian orang berpikir bahwa agama yang benar akan melakukan itu. Dan karena itu mereka terganggu. Mari kita melihat Yohanes 14 ayat 27. Kata-kata Yesus ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia berikan damai. Tapi damai yang berbeda luar biasa. Remeh sama sekali. Dan dia lanjutkan dengan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Spurgeon mengakhiri bagian ini dengan mengatakan bahwa betul-betul menyedihkan kalau Injil yang merupakan kabar baik bagi manusia justru mengganggu manusia. Betul-betul menyedihkan kalau kasih karunia yang cuma-cuma ternyata mengganggu mereka. Betul-betul menyedihkan kalau pintu surga yang terbuka lebar ternyata mengganggu mereka. Mereka lebih senang neraka yang terbuka lebar dan pintu surga yang tertutup rapat. Betul-betul kesenangan yang gila. Betul-betul menyedihkan kalau permintaan supaya mereka dibersihkan atau dibasuh oleh darah Kristus ternyata mengganggu mereka. Terganggu karena belas kasihan yang tidak terbatas. Terganggu oleh kasih yang maha kuasa. Begitulah kebejatan umat manusia. Sehingga bagi banyak orang yang mendengar Injil setiap hari, itu tetap merupakan gangguan bagi mereka. Total depravity memang benar. Dikasih Injil. Surga dibukakan pintunya. Kasih karunia yang cuma-cuma. Terganggu. Itu bukan total depravity apa? Kebejatan total. Masih mimpi mau masuk surga dengan berbuat baik. Kita manusia tanpa kasih karunia Allah. Percaya Kristus tidak bisa, benci Kristus pintar. Berbuat baik tidak bisa, berbuat jahat pintar. Masih mau masuk surga dengan usaha sendiri. Setelah mimpi di siang bolong. Spurgeon lagi, ya,
ini adalah sangat menyedihkan. Bahwa Injil yang dimaksudkan sebagai kabar baik bagi manusia harus mengganggu mereka. Bahwa tawaran surgawi tentang kasih karunia yang cuma-cuma harus mengganggu mereka. Ini sudah saya bacakan tadi ya. Bahwa untuk mendapati pintu gerbang surga terbuka lebar di depan mereka, harus mengganggu mereka. Bahwa untuk diminta untuk mencuci diri mereka sendiri atau untuk dicuci dalam darah Kristus harus mengganggu mereka. Diganggu oleh belas kasihan yang tak terbatas. Diganggu oleh kasih yang maha kuasa. Tapi begitulah kebejatan dari hakikat manusia. Jika bagi banyak orang yang mendengar Injil setiap hari, itu tetap bukan apa-apa. Kecuali suatu gangguan bagi mereka. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dalam cerita eksposisi ini, ada 3 kelompok. Orang-orang Majus yang bersemangat mencari Kristus, percaya menyembah Kristus. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang tahu banyak, tapi cuek terhadap Kristusnya. Orang Majus pergi ke sana, mereka tidak ikut. Herodes yang terganggu oleh kehadiran dari Kristus. Moga-moga tidak ada yang kedua dan ketiga. Saya berharap semua saudara, termasuk golongan seperti orang Majus, tahu sedikit atau tahu banyak tentang Injil, menanggapi secara positif, datang ke Kristus, saudara akan masuk surga. Kalau saudara merasa terganggu, menolak Kristus, saudara masuk neraka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman dan Injil. Sesuatu yang mengherankan bahwa Injil, kehadiran Kristus, kasih karunia yang cuma-cuma, surga yang dibukakan pintunya lebar-lebar, justru mengganggu bagi orang-orang tertentu. Kiranya oleh kasih karuniamu, Engkau bekerja dalam diri kami, menjauhkan hal itu dari diri kami. Banyak orang seperti itu, sehingga mereka marah pada waktu kami memberitakan Injil kepada mereka. Mereka marah pada waktu kami memberitakan kebenaran kepada mereka. Tuhan, kami berdoa Engkau bekerja, ubahkan, pertobatkan mereka. Dan kalau ada di antara kami yang tahu banyak, tetapi cuek terhadap Kristusnya, Engkau juga pertobatkan. Jadikan kami seperti orang-orang Majus. Bukan seperti Herodes, bukan seperti ahli Taurat dan imam-imam kepala, tapi seperti orang-orang Majus yang menanggapi Injil yang sedikit dengan tanggapan yang positif semaksimal mungkin. Sehingga betul-betul sampai pada baik Kristus, percaya, menyembah, dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.